Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamin nabiyyin Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib Masjid Al-Qur'an, rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada saat ini dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah untuk bersama-sama bisa menghadiri salat berjamaah tadi maghrib, kemudian sampai menunggu tibanya waktu isya kita beriktikaf sebentar untuk bersama-sama mengaji terutama ayat 14 surah As-Sajdah, surah ke-32 sebagai ayat yang akan kita jelaskan di bagian awal dan sampai nanti ayat-ayat berikutnya sesuai dengan ketersediaan waktunya sampai salat isya. Ayat 14 ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa zuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah disebabkan kamu melupakan pertemuan dengan hari ini, ya, hari ini maksudnya kiamat atau hari akhirat. Sesungguhnya kami pun telah melupakan kamu, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Dari terjemah ini kita bisa memahami dengan segera maksud dari ayat ini adalah akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang menolak kebenaran yang bersumber dari agama Islam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam itu agama Allah. Jadi mulai zaman Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, nama agamanya itu sama, Islam. Hanya diturunkan dalam format dan utusan yang berbeda-beda. Oleh karena itu orang Barat tidak menyebut mereka dengan hukum Islam, tapi mereka menyebutnya dengan hukum Muhammad. Maksudnya hukum Muhammad itu hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Allah. Biasalah orang Barat itu menggunakan bahasa yang lebih hati-hati mereka. Misalnya mereka membedakan antara pengetahuan dengan ilmu. Ada kita campur aja, harusnya ilmu pengetahuan. Padahal pengetahuan itu bukan ilmu. Ilmu itu juga bukan pengetahuan. Ilmu itu adalah pengetahuan yang teruji kebenarannya. Sedangkan pengetahuan itu artinya, ya ini kan urusan pengetahuan itu urusan yang banyak tahu tuh Sumedang, ya. Sumedang itu banyak pengetahuan banyak. Itu Sumedang di mana orang tahu Sumedang tahu. Ada tahu Banjar ada. Cuma kita bisa jawab melawan kan. Baras kan baras. Sate gambut. Tahu tanaman Sumedang singgah. Ya bukannya gambut jadi dimakannya sini. Sate gambut, ada jual sate gambut. Apalagi ada jual baras berjemur. Oh, berjemurnya nggak berjemur jadi makannya di sini. Ada maksudnya berjemur maksudnya. Proses pengolahannya itu menggunakan panas matahari. Cuma tak salah ada huruf, mestinya baras bajamur.
anak dia pakai bahasa Indonesia. Ada jual beras berjemur. Dari payung. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mengingkari ajaran kebenaran ini, kebenaran itu disebut dengan al-haq di dalam Al-Quran. Kalau kita ngobrol sedikit ke ayat 13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu. Jadi hak itu benar ya. Jadi kebenaran itu kemudian dinamai dengan ketika kebenaran itu diketahui oleh manusia, itu namanya ilmu. Nah, ketika pengetahuan itu hanya sekedar kira-kira, itu namanya pengetahuan atau pengalaman. Nah, makanya orang Barat menyebutnya berbeda antara science dengan knowledge. Mereka membedakan. Nah, ada kita tadi beberapa aja ilmu pengetahuan. Itu menunjukkan juga bahasa kita ini kadang terlalu rapi. Makanya bahasa kita ini kan masih aja menyerap bahasa-bahasa lain. Bila ada tapi tidak pas, ambil. Nah, karena kebanyakan bahasa lain daripada bahasa Indonesia itu, lalu kadang-kadang kita agak susah menguasai kosakata bahasa Indonesia. Mungkin berbeda dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, tambahnya mereka tetap istiqomah. Kalau orang Malaysia ada tulisannya beri laluan. Kalau kita beri jalan. Oh, jalan diberi apa? Kalau mereka beri laluan, yang diberikan tuh lalunya itu jujurnya. Di bahasa Malaysia beri laluan. Apa aja kita laluannya? Oh, kalau kita lakukan beri jalan. Tapi beri jalan ini kan terdampung kita. Nah, ini bukan hal lebih, perjalanan. Ya itu sekedar aja mengingat-ingat bahasa kita ini agak aneh-aneh juga, aneh-aneh dan lucu-lucu juga. Nah, jadi orang-orang yang tidak menerima ajaran kebenaran tadi itu nanti ketika sudah berada di hari pembalasan, di hari akhirat, kita dikatakan kepada kita yang tidak menerima ini, apa kata Allah? Fazuku, maka rasakanlah oleh kamu siksa yang menimpa kamu bima nasitum, disebabkan kamu melupakan, yakni tidak percaya, sehingga tidak melakukan persiapan, bagaikan orang yang merupakan pertemuan dengan hari kamu ini, yakni hari kiamat, serta hari perolehan surga dan neraka. Nah, sesungguhnya kami pun telah melupakan kamu, yakni menjadikan kamu bagaikan orang yang terlupakan, sehingga kamu akan terus di dalam neraka tanpa pertolongan. Wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan ketika kamu hidup di dunia. Dari sini kita bisa juga menemukan bahwa siksanya itu azabul khuldi. Jadi tidak seperti kita bayangkan kalau misalnya ibu-ibu takutan dengan iwak kupuyu. Kupuyu itu kan kalau orang Bugis sebutin ya, orang Bugis itu ngaruhnya iwak kupuyu. Belum ada di sini ipar orang Bugis suruh iwak kupuyu. Yang hidup, karenanya kebiasaan iwak laut. Iwak laut itu begitu naik ke tebing, gelebok mati. Iwak kupuyu 3 hari masih gagah. Jenis ini termasuk iwak enam. Maka kupuyu ini kan sinding itu.
Makanya biasanya kalau orang rajin mengunjur, menguyuh, itu biasanya tangannya itu hancur. Tangannya hancur. Bila banyak pulihan iwak, tapi tangan nggak hancur, seperti itu. Ini rahasia untuk ibu-ibu nih. Tanggal 7 suaminya mancing, kan? Orang mengunjur itu hancur tangannya. Jadi ada warningnya terhadap ikan itu. Orang-orang orang Bugis ya, karena mereka biasa dengan ikan laut. Nah, jadi beda dengan ikan. Kalau ikan kan kita takut dengan ikan komodo. Oh gampang kan, ambil parang makanya tergenang sedikit, jatuh kepalanya, selesai. Kalau kepala mati. Atau nak sedikit bisa juga menggunakan habu bening. Habu dadak karena habu dadak yang untuk mencuci piring itu. Nah itu gampang, yang kukuyunya takutan lawan itu. Imbah di kuku-kuku lo habu dadak tadi, anomnya, daun sudah mentalnya. Kasih lagi bagian berenai lagi nah di baruti orang. Nah, tapi siksa neraka itu tidak seperti itu. Jadi siksa neraka itu banyak, makanya disebut dengan azabul khuldi. Azabnya itu berulang-ulang, kadang mati langsung. Kalau iwak tadi imbah dijatuh mati selesai. Sama lagi iwak itu. Tapi kalau azabul khuldi, kalau kita membaca di beberapa ayat yang lain, itu kan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairahu. Ketika kulit orang yang disiksa itu luluh, maka kemudian diganti lagi dengan kulit yang baru, lalu disiksa. Nah itulah gambaran akhirat. Jadi akhirat ini pada satu sisi mengerikan kalau kita bicara neraka, tapi kalau kita bicara surga kan ramai benar. Ada kisah. Kalau pian baca misalnya di surah, di mana gambaran surga ini, misalnya surah Waqiah atau surah Yasin kan. Di surah Yasin itu kan ada bahwa sebelum salamun qaulan min rabbil alamin. Nah, di situ ayat orang yang berada di dalam surga itu bagihatun bagihatun apa lagi? Ini mayat dakwah. Nah, ini kan mulai Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini adalah pengawasan kemudian. Di situ ada kena biha bagihatun walahum biha mayat dakwah. Nah, lahum biha bagihatun walahum biha mayat dakwah. Bagi mereka penduduk surga itu ada buah-buahan dan ada setiap yang diinginkan. Nah, itu kan ramai banget itu. Bila hendak ada, bila hendak ada. Ar-Rakhai bari mengisahkan lebih dahsyat lagi. Di surga itu di sini belum kita hendak ada sudah. Majulun kayak malihi menyimpannya. Amal kita belum hendak ada kan? Ternyata dalam surah Yasin ada biha bagihatun walahum biha mayat dakwah. Di situ ada buah-buahan dan di situ ada hal-hal yang diinginkan. Di dalam surah apa itu? Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraban li ashabil yamin. Surah Waqiah. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami menjadikan perempuan-perempuan di surga itu adalah perempuan-perempuan yang belia. Itu kan cerita seorang nenek tua datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, orang kaya ulun ini masuk surga lah. Makanya Nabi ini mahal diri ya. Oh ya Nabi, di surga itu ada orang tua. Menangis ibu ini. Jadi Nabi ini bisa jago gaya-gaya. Lalu Nabi membacakan ayat tadi. Bukan begitu Bu maksudnya. Nanti orang-orang yang tua
itu ketika masuk surga dijadikan muda-muda. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami jadikan orang-orang perempuan tua itu menjadi muda. Faja'alnahunna abkara. Dan kami jadikan menjadi perawan-perawan. Abkara, perawan. Urban atraba. Mereka menjadi perempuan-perempuan yang cantik, menarik. Li ashabil yamin. Ini diperuntukkan bagi ashabul yamin. Jadi kita harus masuk ke kelompok ashabul yamin. Siapa ashabul yamin ini? Nah, dijelaskan dalam surah itu tadi, atau di dalam surah-surah lain juga disebut dengan Maimanah, ashabul Maimanah. Fi sidri makhdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'i masqub wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara urban atraba ashabul yamin. Itu bisa dibaca di surah Al-Waqi'ah. Ada juga ashabul maimanah ini adanya di surah La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lumada. Surah Al-Balad. Nah, di situ kita ada faqu raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman za maqrabah aw miskin za matat summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Nah, Anda tahu siapa itu ashabul yamin, ashabul maimanah? Itu bisa kita lihat di surah Al-Balad. Terutama tadi di sekitar ayat-ayat para ujung itu. Yang apa namanya? Ma'adrakamal ahwa faqu raqabah aw it'amum fi yawmin dhi masghabah yatiman za maqrabah aw miskinan za matrabah. Nah, itu kalau kita lihat di situ ashabul maimanah itu adalah orang-orang yang memiliki kepedulian sosial. Itu ayat tentang yatiman za maqrabah aw miskinan za matrabah. Itu kan berarti orang yang memiliki kepedulian sosial. Nah, nanti masuk ke dalam surga. Di surga itu setiap yang diinginkan ada. Nah, bagaimana? Sehingga katanya orang-orang yang dijanjikan masuk surga itu mereka ingin sekali cepat-cepat mati untuk menemui balasan yang sangat banyak tadi. Atau paling tidak orang tidak takut mati ketika memang usianya sudah sampai yang mati dan tidak perlu takut. Kenapa tidak takut? Karena kehidupannya di dalam surga akan jauh lebih nyaman daripada di dunia ini. Tapi kalau kita baca ulang kisah di neraka ya tadi wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Walaupun dalam hadis kan ada juga orang-orang itu yang disiksa tapi hanya sementara. Nah, jadi rupanya siksa ini sesuai dengan kesalahan juga, keadilannya di situ. Jadi ada orang yang khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Siapa itu? Itu adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Itu khalidina fiha. Tapi innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Sama di surah Al-Baqarah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh khalidina fiha di surga. Orang yang kafir musyrik khalidina fiha di dalam neraka. Tapi ada orang yang beriman tapi tidak beramal soleh. Nah, inilah nanti yang dibawa dulu ke dalam neraka, tapi nanti pada suatu ketika dia akan dijemput, kemudian dimandikan
ke sebuah sungai namanya Sungai Al-Hayat, sungai kehidupan dalam hadis. Lalu orang itu bersih, kemudian masuk ke dalam surga. Lalu dikatakan dalam riwayat itu, orang-orang yang terdahulu masuk surga itu takut, kenapa? Jadi hanya ke sini. Nah, lalu mengaku, tadi kami dulu melakukan dosa, sehingga dihukum dahulu oleh Allah di dalam neraka. Nah, jadi berarti kan ada 3 kelompok ini di akhirat nih. Ada yang di surga mulai awal, ada yang di neraka mulai awal sampai akhir juga, ada yang di neraka dulu baru nanti ke surga. Pilih yang mana kita? Pilih yang pertama ya, kalau pilih lah. Hakun garing kan tapi duit banyak, hakun sehat kan tapi kan duit. Hakun sehat tapi duit banyak. Caranya jadi carilah pilihan-pilihan yang tidak bagus ya. Namun ikam taruang aku burung punai. Tapi bila inya aku punai, ikam taruang pilih. Karena kalau dipilih-pilih itu. Karena bila aku punai ikam taruang, bila ikam taruang aku punai, pilih di sini. Sambil menjeling-jeling masuk sini. Sehingga kata-katanya kan dulu. Malu banget ya. Ulun kayaknya aja burung taruang aja gitu. Karena si kayu anak burung punai ya. Burung punai ini burungnya kenal. Ini kisah orang berburu burung. Ini bubuhan pemburung ya. Lain pemborong, pemburung. Nah, jadi ayat 14 itu menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir yang nanti akan mendapatkan azab khuldi. Lalu di ayat 15 Allah menjelaskan siapa nanti yang akan mendapatkan keridhaan Allah, keselamatan di akhirat. Ternyata banyak juga syaratnya ya. Terutama ayat 15 dan 16 ini. Ini syaratnya untuk masuk surga antara lain di sini. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada. Yang beriman dengan ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperintahkan oleh siapa dan kapanpun dengannya, yakni dengan ayat-ayat Allah itu. Jadi kita baca ayat Allah yang menyuruh sujud, kharru sujada, mereka bersegera menyungkur dalam keadaan sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, wa hum la yastakbirun, sedang mereka tidak menyombongkan diri sebagaimana halnya orang-orang kafir yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Dan ayat 15 ini termasuk ayat sajdah. Kalau kita baca dalam sholat kita sujud tilawah. Dan dalam riwayat Nabi membaca ayat sajdah ini di subuh Jumat. Meskipun tidak selalu, tapi kadang-kadang Nabi ada membaca. Nah, jadi ayat 15 ini menggambarkan bahwa orang yang akan masuk surga itu nanti pertama cirinya dia sujud ketika disuruh sujud. Al-Quran kan banyak menyuruh sujud ini. Terutama yang sangat formal adalah dalam sholat. Sujud kan ketika warka'u wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Sujudlah kamu dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Itu maksudnya sholat. Jadi salah satu dari sujud sebagai pelaksanaan dari perintah sujud oleh Allah itu adalah sholat. Maka sholat sujudnya lebih banyak daripada rukuknya. Dan sujud itu adalah simbol atau lambang dari ketundukan totalitas hidup kita, diri kita, fisik kita, batin kita kepada Allah. Secara fisik, dahi atau kepala yang menjadi anggota tubuh terhormat dari setiap kita taruh sejajar dengan kaki. Nah, itu kan menunjukkan
secara fisik totalitas penyerahan secara fisik. Secara lafzi secara kata-kata kita membacakan saja kalau sujud tilawah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau sujud di dalam sholat bisa subhana rabbiyal a'la atau subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, jadi secara fisik iya, secara verbal iya, verbal itu kita kata-kata iya. Kemudian yang lebih lagi tentu secara batin hati kita. Jadi hati kita, lidah kita, fisik kita semuanya. Oleh karena itu Nabi mempraktikkan sujud itu lama, terutama ketika beliau sholat sendiri, bukan berjamaah. Kalau berjamaah itu standar lah. Kadang-kadang kita di sujud terakhir agak lama dikit, ya bagus juga. Agak lama dikit, ya. Tapi jangan lama benar kalau berjamaah kan. Tapi kalau sendirian silakan sepuas-puasnya sujud. Mulai daripada sujud di rakaat pertama, lama-lama silakan. Mau berapa? Sekuat-kuatnya. Apa yang dibaca waktu sujud itu? Dia mengulang-ulang tasbih tadi, mengulang-ulang bacaan, mengulang-ulang zikir. Bukan membaca Quran ya, bukan membaca Quran dalam artian mengaji waktu sujud, tidak. Mengaji waktu sujud, mengaji itu nyaman waktu duduk kan. Tapi waktu sujud ngalih. Jadi nyaman mana waktu sujud itu adalah doa. Fa'aksiru fihi doa. Banyakilah berdoa. Berdoa itu bukan berarti memohon, Bapak Ibu. Berdoa itu artinya menyeru. Da'a ya da'u doaan itu artinya menyeru. Menyeru itu artinya berkomunikasi secara maksimal. Tapi karena berkomunikasi kan memanggil kan, misalnya lalu tong sayur, man ada kawan lo, kan berhikmat kita supaya sering singgah kan. Ada kawan kumpul, ada kawan ini. Apa nih man, membawa senjata tajam kan? Tukang sayur bawa senjata tajam kan? Ditangkap polisi. Ini tidak kan bawa senjata tajam kan? Padahal nggak mengiris sama itu, mengiris. Lalu, nah, jadi kita memanggil itu, manggil itu namanya doa. Doa itu memanggil. Cuma kita menerjemahkan doa ini permohonan, sehingga kecenderungan kita di dalam sujud itu banyak-banyak membaca permohonan. Nah, padahal yang dimaksud itu adalah ba'aksiru fihi doa. Perbanyaklah seruanmu kepada Allah, perbanyaklah komunikasi intensifmu kepada Allah. Apa tadi komunikasi intensif tadi? Ya tasbih, tahmid, istighfar bisa. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma subhanaka rabbana wa bihamdika Allah. Diulang-ulang. Atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ada juga yang menambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diulang-ulang. Itu namanya doa. Ya, ada salah jawab, doa itu diartikan adalah permohonan. Tapi tidak hanya permohonan doa itu, tapi seruan doa itu. Da'a ya da'u doaan. Di dalam Al-Quran itu ada kan tentang ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah. Nah, jadi berdoa itu mengajak. Jadi seakan-akan kita membawai Allah untuk berpanggilan. Membawai Allah untuk berpanggilan. Allah ini siap sudah nak berpanggil, lalu kita membawai, ya Allah kita berpanggilan. Nah, itu namanya doa. Nah, apa tadi hijab Tuhan dipanggilkan? Macam-macam. Mungkin kita dengan bahasa kita sendiri di dalam hati, kalau tidak menggunakan lapas-lapas yang ada, gunakan hati saja. Jadi berpanggilan dengan Allah, berbisik dengan Allah. Karena ud'u itu artinya ajaklah, mengajak.
Karena kan sebenarnya Allah itu sudah siap dengan rahmatnya kan. Allah itu memiliki rahmat yang luas. Kita disuruh menyesuaikan diri untuk mendapatkan rahmat itu. Ibaratnya itu kan rahmat Tuhan itu seperti frekuensi radio. Nah, ini dia yang suka membuka radio. Radio tuh di bal 3 tuh, ini mulai subuh sampai malam hidup terus loh. Modulasinya dipancarkannya ke Sungai Tabuk sana. Dari Sungai Tabuk dipancarkannya ke seluruh. Di Sungai Tabuk sana, memancar. Di sini dikirim loh ke situ. Kalau langsung ada di sini dipancarkan. Kecuali mungkin untuk FM, tapi kalau yang MW, SW itu maksudnya untuk jarak jauh. Nah, itu siaran radio itu memancar ke seluruh penjuru. Lalu kita mendengarkan informasi dari radio, memutar-mutar radio, putar, lalu ketemuan. Sama itu juga. Warahmati wasi'at kulli syai'in, kata Allah. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Lalu kita menyesuaikan di mana rahmat itu ada jalannya. Kan itu. Salah satunya ada di masjid. Sehingga kalau orang masuk masjid, Allah maghfirli dzunubi wa tahli abwaab rahmat. Ya Allah, ampuni dosaku dan bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Nah, turun di sini pintu rahmat. Di pasar mungkin ada juga, tapi kan karena lebih banyak mungkin ya. Di jalan mungkin banyak juga, ada juga. Di mall mungkin ada, tapi karena banyak. Tapi namun kita beres di masjid. Maka orang menyesuaikan diri dengan rahmat Tuhan tadi. Jadi Allah itu meliputi, Allah itu kan meliputi segalanya. Muhitun, wallahu muhitun. Allah itu muhit. Al-muhit itu artinya meliputi. Jadi kita lagi menyesuaikan diri di mana. Salah satunya adalah melalui sujud tadi. Nah, jadi yang pertama adalah sujud. Yang kedua, sujud itu juga sebagai konsekuensi dari sujud, wahum la yastakbirun. Orang yang akan masuk surga itu tidak takabur. Takabur itu artinya merasa hebat, merasa besar, sehingga dia melawan ajaran yang maha besar, ajaran dari yang maha besar, melawan kebenaran. Itu namanya sombong. Takabur itu melawan kebenaran. Sudah bujur dilawan, nah itu takabur. Mestinya kalau bujur itu diikuti, jangan dilawan. Jadi kalau yang bujur ini berada di depan berjalan, kita umpat berjalan. Nah, kalau orang takabur ini ada kebenaran berjalan, malah dia menjauh. Nah, mencari yang lain. Jadi memang tidak masuk akal orang yang takabur itu, sehingga di dalam Al-Quran itu dikatakan innaka lam tasrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Hai orang sombong, engkau itu tidak bisa memotong bumi dan engkau tidak akan bisa naik ke atas gunung. Jadi maksudnya ya tidak secara fisik saja tidak mungkin melakukan sesuatu yang melebihi daripada kemampuan fisik kita. Ya walaupun kan orang bisa naik pesawat naik ke atas melebihi gunung. Tapi ayat itu saya kira dimaksudkan pada zaman Al-Quran diturunkan, ya orang melihat gunung itu terpukau kan. Bagaimana cara naik ke atas sana, kan tidak bisa. Maka Allah menyebut lan tasrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Engkau yang sombong tidak akan bisa memotong bumi. Maksudnya mengelilingi bumi dengan berjalan kaki, dan engkau juga tidak akan bisa menaik gunung dengan berjalan kaki. Yang ketiga di ayat 16, ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam surga itu adalah, nah, yang susah ini, nah, agak berat ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', menjauh lambung mereka dari tempat tidur. Madaji' tempat tidur. Apa diulang? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun,
dan ciri yang keempat adalah mereka menafkahkan sebahagian dari rezekinya di jalan Allah. Jadi berat. Jadi ternyata masuk surga itu berat juga, tidak mudah. Jadi di samping tadi sujud, tidak takabur, kemudian juga tidak melewatkan malam itu berlalu. Minimal tidak melewatkan malam berlalu itu untuk sholat subuh, itu minimal. Kalau bisa lagi ditambah dengan sholat sebelum sholat subuh. Jadi memang tata bagi nubuhum ini kadang istiqam diterjemahkan sholat tahajud. Tapi ini maksudnya orang yang tidak melewatkan malam tanpa sujud ketika dia tidur. Lalu dalam praktek Nabi ada yang bangun lebih awal, mungkin juga ada yang pas-pasan aja. Pas-pasan aja itu artinya orang azan subuh itu pas-pasan aja. Yang lebih maksimal lagi sebelum subuh sudah bangun lebih awal. Yang dikerjakan tadi apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jadi berdoa kepada Allah itu orang yang akan masuk surga ini adalah khaufan wa tama'an. Cemas harap. Jadi cemas dulu, takutan kalau bersalah, takutan kalau hidup ini tidak diterima, amal ibadah ini tidak diterima. Takutan. Dengan takutan lalu berusaha untuk mencari bagaimana agar hidup ini menjadi diterima oleh Allah. Setelah tahu caranya, tahu ilmunya, tahu ajaran agamanya tentang hidup dan kehidupan ini, baru dia terpanggil untuk berkhidmat. Itu namanya tamak. Nah, itu artinya urutan logikanya. Ada kita balik. Ada kita harap cemas, mengharap saja. Ada belajar kan, ada menuntut ilmu, mengharap aja ngeliat, mengharap aja. Akhirnya lalu jadi orang cemas, lalu kita stres. Jadi bahasa Indonesia kadang-kadang harap cemas. Kalau Al-Quran cemas harap. Karena memang logikanya tadi orang itu cemas, takutan. Karena takutan, lalu ingin mencari yang jujur kayak apa, yang bagus kayak apa, supaya jangan takutan lagi. Kita takutan lawan hantu, kita pelajari di Google, klik hantu. Oh, hantu, ini kan ada ilusi aja nih. Nah, berarti kita kan hampir sudah dicemas nih. Maka nanti pada orang hantu ini di kuburan. Kuburannya dibawa ke masjid. Di kampung kan kuburannya mau masjid. Jadi kedua ini sumurnya ke masjid. Karena cemas. Kalau ditaguh hantu, hantunya karena hantu berabiaban karena. Nah, apa yang harus dilakukan? Pelajari. Ada abu jurunya hantu ini kata. Oh, ada juga. Orang mati itu kan ada lagi yang hidupnya, ya sudah. Pun kalau hidup itu di alam lain namanya alam barzah. Tapi dia si Abu bertamungan dia semua tadi putih dia. Oh, kalau ini pada tahun ini ya hujan aja juga kan ada juga. Ada lagi dia nak bangunnya yang sudah dalam kubur nih. Nah akhirnya tahu hantu ada. Oh kalau begitu jangan takutan. Harus pergi ke masjid untuk mendapatkan fadilat salat berjamaah di subuh hari. Berkhidmat sampai yang subuh itu. Karena nambah hari waktu takutan pada sembahyang subuh kalau enggak masjid ini setelah tahu bahwa hantu ini kadang-kadang masih kita harus subuh. Itu namanya cemas harap. Kalau harap cemas ini sama aja kasusnya. Mahara-hara ke masjid ini subuh nih, maka masjid ini
di mukanya hibok kuburan. Di kampung tuh pasti orang anak kubur, orang masih kecil tandingin kan pada lu baca ada nomor kisah kan hidup sambil menawarkan orang sebanyak. Kenapa jadi menawarkan orang sebanyak waktu dikubur ya? Ini si Dindu waktu hidup pada tapi sebenarnya jadi sudah mati ya mana kamu sampai kisah kan. Jadi kalau harap-harap cemas, harap-harap ya. Tapi tetap cemas ada mau jadi. Tapi kalau kalau cemas harap terjadi karena akan semakin baik ke ujung. Tapi kalau harap cemas itu ke ujung lebih baik, berarti itu menurun. Nah maka kita di dalam bermunajat kepada Allah itu ada proses yang sifatnya batin, yaitu mengoperasionalkan konsep cemas harap. Jadi cemas harap atau takut dan harap ya. Takut dan kemudian harap. Jadi dari takut lalu muncul harap. Takut kalau tidak diterima oleh Allah, maka kemudian dia mencari cara agar diterima oleh Allah amal ibadahnya. Nah, kemudian sama dengan tobat juga, takutan tobatnya kalau diterima oleh Allah, mencari cara bagaimana agar tobatnya diterima oleh Allah, pelajari rukun-rukun dan syarat-syarat tobat, pelajari itu dalam makam takut. Ternyata sudah dapat ilmunya, cara bertobat yang benar, lalu dia tamak, ingin sekali agar dosanya diampuni oleh Allah, lalu beriman bertobat, kan baik. Jadi berarti dari rendah menjadi naik, itu cemas harap. Tapi kalau harap cemas, harapannya tinggi, tapi benar menilainya cemas. Nah itulah logika Al-Quran yang menyebutkan yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat tadi cirinya adalah berinfak daripada rezeki yang diberikan oleh Allah. Berinfak itu artinya membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Mungkin untuk keluarganya, mungkin untuk tetangga, mungkin untuk masjid, untuk fasilitas umum dan lain-lain, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Inilah yang dapat belum sampaikan. Selanjutnya bisa Bapak Ibu baca di ayat 16, jadi 15 dan 14 surat ke-32 surat As-Sajdah. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.